Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kematian. Apakah kematian itu kutukan atau kasih karunia Allah? Jika saya mengatakan bahwa kematian itu adalah salah satu kasih karunia dari Allah, mungkin akan banyak orang yang tidak setuju. Bahkan mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa saya ini tidak waras. Karena bagi hampir semua manusia, kematian merupakan sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Tapi setelah mendengar penjelasan saya yang berikut ini, yang akan saya jelaskan dalam video ini selengkap mungkin, apakah Anda masih menganggap bahwa saya ini adalah orang yang kurang waras? Apakah Anda masih tetap tidak setuju dengan pernyataan yang saya katakan ini, bahwa kematian itu adalah merupakan salah satu kasih karunia Tuhan juga kepada manusia? Baik, sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Dengan kata lain, menurut perjanjian lama, kasih karunia adalah maksud baik, kebaikan, dan cinta kasih. Pertolongan yang diberikan Allah untuk meringankan beban manusia. Itulah arti dari kasih karunia. Baik, kita akan bahas tuntas melalui penjabaran-penjabaran berikut ini. Tidak ada sesuatu pun yang jahat yang datangnya dari Allah. Allah itu adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha mulia, yang maha berhikmat. Bahkan Dia adalah sumber segala yang baik, sumber segala kasih, sumber segala pengetahuan, dan sumber segala sesuatu bahkan yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia secara logika. Sungguh semua perbuatan dan tindakan yang dibuat oleh Allah semuanya adalah luar biasa baik dan luar biasa mulia, jauh melampaui nalar dan kemampuan akal logika manusia. Karena Allah itu adalah Allah sumber segala hikmat dan sumber segala pengetahuan, dan tidak ada yang seperti Allah yang begitu dahsyat dan begitu maha mulia, yang begitu maha cerdas dan maha bijaksana serta maha kasih. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, mari kita baca dan pahami dulu ayat-ayat Alkitab berikut ini. Yang pertama, Mazmur 92 ayat 5. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ayat yang kedua, tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat yang ketiga, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik, dari ayat-ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang memberikan kebaikan bagi semua ciptaannya melalui keputusan-keputusan yang diambil olehnya. Allah itu adalah Allah yang maha bijaksana dengan segala rancangannya. Lalu pertanyaannya, jika benar bahwa Allah itu adalah Allah yang bijaksana dan yang baik dalam segala rancangan dan keputusannya kepada semua ciptaannya, lalu kenapa Allah mengizinkan kematian mengambil kehidupan manusia? Kenapa Allah menyerahkan manusia itu ke dalam kematian? Bukankah menurut ayat-ayat ini, Dia adalah Allah yang maha cerdas sekaligus maha kasih, maha baik, yang merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang lebih baik untuk semua ciptaannya, terlebih lagi untuk manusia. Baik, mari kita lanjut masuk lebih dalam lagi. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Allah yang tidak disertai dengan alasan yang baik dan tujuan serta maksud yang baik pula untuk semua ciptaannya yang Dia kasihi.
termasuk penciptaannya dan keputusan atau penentuan atau ketetapan yang akan diambil oleh Allah. Semuanya sungguh baik adanya, dan penuh hikmat yang begitu luar biasa. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, mulai dari yang paling besar yaitu alam semesta, galaksi, bintang-bintang, matahari, bulan, planet, bumi, udara, darat, air, dan semua makhluk mulai dari manusia, bahkan sampai semua binatang yang ada di bumi. Mulai dari burung-burung di udara, segala jenis binatang melata yang ada di darat, hingga semua jenis ikan di air, semua jenis tumbuhan dan benda-benda yang tidak bernyawa sekalipun, bahkan sampai sebutir debu yang terkecil sekalipun. Semua itu diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan tertentu, yang tentu saja tujuannya adalah untuk kebaikan semua ciptaannya yang Dia kasihi. Begitu juga dengan keputusan-keputusan yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya, terlebih lagi manusia. Sungguh Allah itu adalah Allah yang bijaksana, Allah yang penuh dengan hikmat. Bahkan Dia adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Jadi, segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah, yang dirancangkan Allah kepada manusia, kepada ciptaannya itu, semua itu mempunyai alasan tersendiri. Ya, alasan yang sangat baik. Bahkan jauh sebelum hal itu terjadi, jauh sebelum manusia akan melakukan sesuatu hal yang fatal, Allah sudah mengetahuinya bahwa akan ada kejadian yang demikian. Sehingga sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mengetahui bahwa akan ada kejadian yang demikian. Sehingga sebelum itu terjadi, Allah telah membuat sesuatu keputusan yang akan ditentukannya, supaya bisa meminimalisir, bahkan mengurangi akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah yang akan dilakukan oleh ciptaannya itu. Jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah mengetahuinya. Dan Allah telah membuat keputusan atau rancangan atau persiapan yang memungkinkan manusia itu bisa ditebus dari dosa-dosa yang akan dilakukannya. Bahkan Allah telah merancangkan sesuatu yang bisa meringankan manusia itu dari akibat perbuatan dosa-dosanya itu. Karena Allah mengetahui begitu manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka kekekalan hidup manusia itu akan sirna, hilang. Karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah yang disebabkan oleh dosa, kesempurnaan yang dari Allah. Dan sejak saat itu terjadi, maka manusia itu akan selalu dipenuhi dengan penderitaan. Tubuhnya yang tadinya merupakan citra Allah yang sempurna adanya akan kehilangan kekuasaan Allah untuk mengalahkan segala jenis penyakit, dan segala jenis penderitaan akan menghampiri manusia itu setelah dia jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia itu akan ditimpa oleh segala macam masalah dan kesusahan, dan segala macam penderitaan akan menghampiri manusia itu selama manusia itu hidup. Manusia itu akan sengsara terus-menerus. Semakin hari dia akan semakin lemah, akan semakin banyak penyakit, tubuhnya akan semakin tua dan semakin rentah. Pokoknya, manusia itu semakin hari akan semakin menderita karena keadaan tubuh manusia itu setelah jatuh ke dalam dosa sudah tidak lagi sempurna, seperti pada awal mula dia diciptakan dulu. Oleh karena Allah mengetahui hal itu akan terjadi, maka sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah telah merancangkan atau memutuskan, menetapkan sesuatu yang bisa membuat manusia itu berhenti menderita atau terputus dari penderitaan, dengan tujuan supaya bisa untuk mengurangi akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia itu. Maka dengan demikian Allah memutuskan bahwa pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia harus mati, dengan tujuan supaya manusia itu diistirahatkan, supaya dengan adanya kematian manusia itu bisa berhenti atau beristirahat atau terputus dari penderitaan akibat dosa yang dilakukannya. Sehingga penderitaan dengan segala masalahnya dan kesengsaraan tidak terus-menerus dialami oleh manusia itu. Karena selama manusia itu hidup, kesengsaraan dan penderitaan akibat dosa yang mereka lakukan akan terus-menerus menggerogoti tubuh mereka selama-lamanya. Maka Allah menetapkan, maka Allah memutuskan dan menyampaikan ketetapannya itu kepada manusia
yang tertulis di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itulah keputusan yang disampaikan Allah kepada manusia dengan maksud dan tujuan, supaya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia tidak terus-menerus hidup dalam kesengsaraan. Dia bisa beristirahat sementara sampai pada waktu yang ditentukan oleh Allah untuk menebus manusia itu terbebas dari penderitaan dosa. Sekitar tahun 2012 yang lalu, istri saya pernah masuk ke rumah sakit karena kecelakaan yang sangat parah yang dialaminya. Terpaksa dia harus dirawat inap di rumah sakit untuk menjalani 2 kali operasi dan perawatan sampai sembuh atau sampai diizinkan pulang oleh dokter. Sekitar hampir 2 bulan istri saya berada di rumah sakit. Maka selama 2 bulan itu pula, tentu saya harus berada di rumah sakit untuk menjaga dan merawatnya. Dan hanya sesekali pulang ke rumah untuk mengambil pakaian ganti. Dan untuk melihat anak saya yang masih kecil-kecil yang dijagai oleh adik perempuan saya ketika itu. Ketika berada di rumah sakit, saya melihat ada banyak orang sakit di sana. Saya melihat mereka sangat menderita dan sangat stres sekali. Karena beberapa orang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa kemana-mana. Mereka hanya terbaring di atas tempat tidur sambil menunggu sampai mereka sembuh atau sampai mereka mati. Di sana saya juga melihat seorang lelaki yang sudah tua. Lelaki tersebut sepertinya sudah lama menderita karena sakit penyakit yang dialaminya dan sudah bolak-balik masuk ke rumah sakit. Ditambah lagi, dia umurnya sudah sangat tua. Orang tua tersebut selalu mengatakan atau selalu mengucapkan kalimat bahwa dia sudah tidak mau lagi hidup. Dia selalu berkata kepada keluarganya dan dokter, "Saya tidak mau lagi hidup. Saya sudah terlalu lama menderita. Sudah terlalu lama saya mengalami dan menahan rasa sakit ini. Entah kapan Tuhan akan mengizinkan saya beristirahat. Saya sudah tidak mau lagi hidup seperti ini. Saya mau mati saja. Saya mau beristirahat saja." Itulah ucapan yang sering dikatakan oleh orang tua itu. Kita bisa bayangkan betapa menderitanya dia dengan kondisi seperti itu. Bayangkan jika dia hidup terus-menerus dalam kondisi seperti itu, tidak mati-mati. Kemudian selama saya di rumah sakit, ada juga yang saya dengar cerita bahwa ada seseorang yang sudah lama menderita sakit sampai dia cuci darah. Setiap minggu dia cuci darah. Setiap minggu dia cuci darah ke rumah sakit oleh karena dia mengalami gagal ginjal. Dan orang tua ini juga pernah bertemu saya dan bercerita kepada saya bahwa sebenarnya dia tidak mau lagi merasakan penderitaan seperti yang dialami saat itu. Kalau boleh dia sudah mau beristirahat saja. Dia mau meminta kepada dokternya. Kalau boleh dia meminta kepada dokternya supaya dia disuntik mati saja. Tetapi dokternya tentu saja tidak mau. Dan dokternya selalu menasihatinya supaya tetap semangat. Dan tentu saja dokternya tidak mau melakukan suntik mati. Tidak lama setelah itu, kira-kira seminggu lagi istri saya mau pulang. Saya juga ada melihat pasien yang tiba-tiba saja dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba rumah sakit itu ramai. Kebetulan dekat di bagian UGD. Saya melihat pasien tersebut karena banyak keluar darah akibat dari mencoba bunuh diri. Rupanya dia mencoba bunuh diri karena mengalami suatu penyakit yang membuatnya sangat menderita. Saya tidak tahu persis apa penyakitnya. Yang saya dengar setiap kali penyakitnya kambuh, kepalanya akan sangat sakit sekali, seolah-olah ada sesuatu di dalam kepalanya yang menggerogotinya dari dalam. Jika sedang kambuh, dia akan membentur-benturkan kepalanya, atau melompat dari satu ketinggian supaya cepat mati, atau menyakiti dirinya dengan pisau atau dengan benda tajam. Tetapi beberapa kali dia mencoba bunuh diri, dia tetap tidak mati-mati. Cerita keluarganya yang saya dengar, jika diambil tindakan operasi, selain risikonya tinggi, biayanya juga sangat besar. Sementara hidup mereka sangat susah. Dan dulu belum ada BPJS seperti sekarang ini. Dari ketiga cerita atau pengalaman yang saya saksikan tadi,
kita bisa melihat bagaimana jadinya jika manusia itu hidup terus-menerus dalam penderitaan. Hidup terus-menerus, tidak mati-mati sampai kapanpun. Walaupun dia sudah tua, sudah habis tenaga, badannya sudah renta dan sudah sangat lemah, tetapi dia hidup terus. Bayangkan betapa menderitanya manusia itu jika terjadi hal seperti itu. Dan kita juga bisa bayangkan seandainya mulai dari Adam dan Hawa sampai sekarang ini, jika semua orang yang pernah hidup dari zaman Adam sampai saat ini hidup terus-menerus, tidak ada yang mati atau tidak mati-mati. Coba kita bayangkan betapa susahnya, betapa sakitnya, betapa menderitanya mereka dalam keadaan atau kondisi seperti itu. Dan pasti dunia ini akan menjadi sangat kacau sekali jika kondisi seperti yang demikian itu terjadi. Saya juga pernah melihat beberapa orang tua yang sudah tua, yang sudah penyakitan dan dirawat oleh anak-anaknya. Ya, dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Buang air besar dan buang air kecil pun sudah tidak bisa ke kamar mandi lagi. Hanya bisa dilakukan di atas tempat tidur. Semua kegiatan hanya bisa dilakukan di atas tempat tidur. Mulai dari makan, minum, bahkan sampai mandi pun hanya bisa di atas tempat tidur saja. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan orang tua tersebut jika dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang mengalami hal seperti itu, tetapi tidak mati-mati, dan secara terus-menerus hidup. Turun-temurun begitu yang terjadi kepada manusia di seluruh dunia ini. Maka tentu itu akan menjadi suatu hal yang mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan, yang mendatangkan dosa yang besar yang berkepanjangan bagi anak-anak dan keturunannya. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa apakah peristirahatan lewat kematian yang diberikan oleh Allah itu merupakan suatu keputusan yang tepat, merupakan suatu kasih karunia, atau bahkan itu berupa kutuk bagi manusia. Mari kita baca ayat Alkitab yang tertulis di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, lalu memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Penekanannya di ayat ini adalah jangan sampai manusia itu tetap hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tersiksa. Cerita yang selanjutnya, saya pernah menonton sebuah kisah nyata yang menggambarkan tentang keadaan sebuah keluarga, di mana keluarga ini mempunyai seorang anak yang punya penyakit yang cukup parah, yaitu tumor ganas di salah satu anggota tubuhnya. Tumor ini adalah salah satu tumor ganas yang sangat berbahaya. Jika tidak diambil tindakan atau operasi segera, maka dipastikan anak ini dalam waktu dekat akan kehilangan nyawa oleh karena penyakit yang dideritanya itu. Anak ini masih kecil, masih berumur sekitar 6 atau 7 tahun. Karena penyakit yang dialaminya, maka si anak ini mau tidak mau harus segera menjalani operasi. Operasi harus segera dilakukan. Itulah saran yang disampaikan oleh dokter kepada kedua orang tua anak ini. Dengan hati yang terasa begitu teriris-iris, kedua orang tuanya terpaksa mengambil keputusan atau menyetujui tindakan supaya anak mereka segera dioperasi, meskipun dengan risiko yang sangat besar dan biaya yang lumayan banyak. Tetapi demi yang terbaik buat anaknya, mereka harus kuat dan siap dengan segala risiko yang mungkin terjadi. Mereka membayangkan bagaimana sakitnya tubuh mungil itu harus disayat pisau operasi yang begitu tajam. Tapi demi membebaskan anak itu dari penyakit yang sangat berbahaya, terpaksa hal itu harus dijalani. Tibalah waktunya untuk operasi dan tim bedah bersiap-siap untuk membawa anak itu ke ruangan operasi. Sang anak ketakutan dan mulai menangis sambil meronta-ronta dan berteriak-teriak. Saya tidak mau, saya tidak mau. Tolong saya Pak, tolong saya Bu, saya tidak mau.
Tetapi tim dokter terus membawanya hingga sampai di pintu ruangan operasi. Kedua orang tuanya pun harus tinggal di luar. Sementara si anak tersebut terus dibawa ke dalam ruangan operasi. Semakin ketakutanlah si anak itu. Semakin berteriak-teriak karena tidak didampingi lagi oleh kedua orang tuanya. Sementara tim dokter berusaha untuk menenangkannya. Tapi karena dia sangat ketakutan, dia tidak mau diam. Dia berteriak-teriak terus sambil mengatakan, "Bapak jahat, mama jahat." Di dalam hati dan pikirannya bertanya-tanya, ya, kenapa orang tuanya begitu tega membiarkan dirinya dibawa ke tempat itu? Singkat cerita, setelah selesai operasi, sang anak tidak mau lagi berbicara kepada kedua orang tuanya. Dia berpikir kalau orang tuanya sangat jahat karena telah membiarkan dirinya dibawa ke dalam ruangan tadi untuk dibedah. Tambah lagi rasa sakit di bekas luka sayatan pisau operasi yang dia rasakan setelah pengaruh obat bius hilang, membuatnya semakin benci kepada kedua orang tuanya. Mulai saat itu dia terus marah dan terus diam terhadap kedua orang tuanya karena dia berpikir kalau bapaknya sama mamanya jahat karena telah membiarkannya dibawa oleh orang asing ke ruangan itu untuk dioperasi. Tetapi seiring berjalannya waktu dan dia pun semakin dewasa dan akhirnya mengertilah dia akan betapa sulitnya dan sakitnya hati orang tuanya demi untuk mengambil keputusan yang terbaik yang diambil oleh kedua orang tuanya demi menyelamatkan hidupnya. Ditambah lagi biaya yang begitu besar yang dipinjam oleh kedua orang tuanya dengan menggadaikan rumah mereka satu-satunya untuk biaya operasi sang anak. Dia pun menangis dan menyembah di kaki orang tuanya untuk meminta maaf atas kebodohannya selama ini. Kemudian dia memeluk kedua orang tuanya sambil menangis. Sama seperti anak ini, begitulah keadaan kita sebagai manusia yang tidak bisa memahami akan maksud dan tujuan Tuhan atas keputusan dan rancangannya yang terbaik demi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan akibatnya yang ditimbulkan oleh dosa itu. Sebagai manusia, kadang kita dengan gampangnya menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Sementara kitalah yang tidak mengerti kenapa dan untuk apa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kita juga lupa bahwa Allah sendiri telah turun dari surga ke dunia ini untuk menderita dan mati dalam keadaan hina di kayu salib, ya. Sebagai akibat dari dosa-dosa kita, Dia telah mati dalam keadaan hina demi untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semua rancangan dan rencana serta keputusan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik, bahkan yang paling baik, termasuk juga keputusan atas keharusan kematian yang harus diterima oleh setiap manusia, yang harus dialami oleh semua manusia. Itu adalah merupakan bagian dari kasih karunia Allah. Kematian yang sementara itu, kematian yang harus dialami oleh semua manusia, itu hanyalah cara Allah untuk membantu meringankan beban berat akibat dosa, penderitaan akibat dosa, kesukaran akibat dosa, supaya manusia itu bisa beristirahat dari beban hidup yang begitu berat akibat dosa, sampai manusia itu bisa dibangkitkan lagi nanti untuk menerima keselamatan dan pembebasan melalui Yesus Kristus seperti yang tertulis di Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kematian yang sementara itu hanyalah cara dan rancangan Tuhan untuk membantu meringankan beban berat yang ditanggung oleh manusia itu akibat dari dosa yang diperbuatnya. Itu ibarat obat bius yang disuntikan oleh dokter kepada pasien pada saat pasien itu mau dioperasi. Jika pasien itu tidak dibius pada saat mau dioperasi, maka tentu saja dia tidak akan tahan. Tidak akan ada orang yang sanggup, ya, atau yang tahan untuk menjalani operasi jika dia tidak dibius. Jika Allah tidak mengizinkan manusia itu beristirahat dalam kematian,
maka tidak akan ada yang dapat bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bayangkan bagaimana jika Stefanus, Yakobus, Filipus, Matias, Andreas, atau Markus sang penulis Injil, Bartolomeus, Thomas, dan orang-orang terkasih lainnya yang mati martir demi kebenaran firman Tuhan. Pada saat disiksa dan dianiaya, mereka tidak mati-mati. Mereka terus dalam keadaan hidup, ya, disiksa sampai selama-lamanya. Sampai sekarang mereka terus disiksa, bahkan sampai Yesus datang nanti atau sampai hari kiamat nanti. Mampukah mereka bertahan selama itu? Allah tahu batas kemampuan manusia, maka Allah mempersingkat waktu hidup manusia itu. Manusia berdosa itu, ya, Allah mempersingkat waktu manusia itu. Manusia berdosa itu lewat peristirahatan dalam kematian. Mari kita baca Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Yang terakhir, mari kita lihat pandangan Paulus tentang kematian yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagi orang Kristen yang percaya akan keselamatan dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Karena mereka tahu bahwa lewat kematian atau kematian itu hanyalah perhentian sementara sampai Tuhan Yesus datang dan membangkitkan mereka untuk menerima upah dan bagian dalam kekekalan bersama-sama Allah di surga. Baik, dari semua penjelasan tadi, dari semua ayat-ayat kitab yang saya sudah bacakan tadi, ya, silahkan saudara-saudara pikirkan sendiri. Apakah kematian itu adalah kutuk atau kasih karunia Allah? Adakah sesuatu hal yang salah atau yang jahat yang dirancangkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah kepada manusia ciptaan yang dikasihnya itu selain kebaikan? Ya. Semoga kasih Allah Bapa, keselamatan dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita semua sampai Maranatha. Amin.